Halo dulur sawiran, ketemu lagi dengan saya di Sawiran Mampir. Hari ini Sawiran akan mampir di cabang 3, cabang Kepanjen. Kita akan menemui Ibu Elizabeth Lila Mareta. Dan kita akan ngobrol bareng dengan beliaunya. Ayo menemui Bu Lila yuk. Selamat sore Bu Lila. Selamat sore Pak Rahmat. Bagaimana kabarnya hari ini? Bersyukur baik hari ini. Oke. Bu Lila, jenengan kan sudah lama ini di Siku Sawiran. Kok tahu? Sejak tahun berapa Bu Lila nih dengan masuk di Siku Sawiran? Sejak tahun 2007. 2007. Ya. Hitung sampai dengan sekarang kira-kira sudah 14 tahun ya? Betul. 2007. Betul. Dari perjalanan yang panjang ini Bu Lila, jenengan pernah bertugas di TP mana saja? Di TP yang pertama-tama waktu saya masuk Sawiran tahun 2007 itu saya langsung ditugaskan di Jajar Pasuruan. Jadi di TP Sawiran. Oh ya. Ya, karena selama 1 tahun, terus kemudian saya kecelakaan, terus dipindahkan ke TP Kepanjen biar bisa lebih dekat dari rumah, karena rumah saya waktu itu Kesamben ya, namanya Kesamben. Terus cuma 1 bulan, terus pindah ke Wlingi. Di Wlingi tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Kemudian tahun 2010 saya pindah ke Batu. Di Batu 2 tahun, 2012 pindah lagi ke Wlingi sampai sekarang. Oh, Ya. pengalaman yang luar biasa. Ya, lumayan keliling lah. Dari TP ke TP ya. Iya. Jadi mulai dari cabang 1 ada, Cabang 1 ada, cabang 2 ada, cabang 2 ada, dan cabang 3 yang terlama. leres. Betul. Dan kelihatannya paling lama di Wlingi ya? Iya, paling lama di Iya. Wlingi. Pasti dengan orang-orang Wlingi, dengan anggota, ya pengalaman yang menarik atau Iya, banyak. oke. Itu tadi perjalanan panjenengan dari TP ke TP. Kalau perjalanan secara karir, Bu Lila pernah menduduki posisi apa saja di usaha? Saya pertama masuk di Sawiran itu di BO, Business Officer. BO. Iya, jadi Yang tugasnya apa itu? yang tugasnya waktu itu keliling pasar-pasar pelayanan, pick up service, ke rumah-rumah juga. Weh, Di orang secantik ini mau jalan-jalan ke pasar? Nggak malu? Hah? Ya justru dengan cantik jadi saya lebih pede jalan-jalan. Oh, gitu. Ya. Boleh. Maaf. Ya. Merasa diri cantik. Oke. Pasar. Ya, ke pasar, terus ke rumah-rumah, terus jadi teller juga gitu. Depan kantor ya. Iya. Oke. Terus apalagi Kemudian itu di mana saja waktu itu masih? waktu jadi BO itu di Noko Jajar BO, di Kepanjen BO, di Wlingi pertama itu juga BO. Ya. Setelah itu tahun 2010 baru dapat promosi jadi pimpinan TP di Batu. Wah, syukurlah. Naik peringkat ya. Naik peringkat. Oke. Nah, dari TP Batu 2 tahun, kemudian balik lagi jadi pimpinan TP di Wlingi. Oh, balik Kucing ya? Balik Kucing. Ya. Satu kantor kita. Ya. Oh iya. Dengan kepala TP, saya petugas kreditnya. Oke. Saya banyak belajar kredit loh dari Pak Rahman. Oh ya? Iya. Nah, syukurlah. Sebenarnya ya enggak jenengan, kita sama-sama belajar. Bukan hanya antara kita, tapi kita dengan anggota juga. Betul. Dengan teman-teman lain juga
banyak Oke. belajar. Nah, di balik ke Blingi tadi Blingi tahun tadi 2012 jadi BO kepala TP. pimpinan ya kepala TP. Terus kemudian tahun 2019 kepala bagian operasional untuk cabang Kepanjen. Tahun 2020 baru jadi pimpinan cabang. Oh, pimpinan cabang di Kepanjen Di Kepanjen sejak 2020. 2020. Oke, kita beri aplaus, kita beri provisi alhamdulillah. Terima kasih. Berkat dukungan teman-teman sekalian. Ya, ini saya kira pencapaian yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi, alhamdulillah sudah menjadi kepala cabang di cabang 3 atau Kepanjen. Oke, Ibu tadi sudah 14 tahun jenengan bertahan di situ. Apa yang membuat jenengan kerasan tetap bertahan di situ Sawiran? Tidak pernah pengen lirik-lirik, aku tak pengen bekerja di yang lain. Nah, itu saya di Sawiran itu kan masuknya sejak istilahnya bayi lah. Lulus kuliah gitu langsung masuk ke Sawiran. Dari yang tidak tahu tentang dunia luar selain dunia pendidikan itu saya masuk Sawiran. Dan di Sawiran saya banyak belajar gitu Pak Ahmad. Ya, banyak belajar, banyak yang saya dapatkan. Dan juga ya sampai sekarang punya rumah juga dari Jadi Sawiran ini ya benar-benar kenapa saya kerasan ya karena memang saya bertumbuh dan berkembang di sini dan suasana tempat kerjanya pun juga nyaman. Jadi kita kayak keluarga gitu. Sesama tim, sesama rekan kerja rasanya kayak keluarga. Ketika bertemu dengan anggota juga rasanya tetap sama seperti keluarga. Jadi hangat aja, hangat. Oh, iya saya tahu karena jenengan dulu masuk Sawiran bujang ya. Jadi Bujang, ketika di Sawiran akhirnya bukan hanya bekerja, ya dapat mendapatkan jodoh, jodoh, dapat dapat anak, peningkatan karir ya, peningkatan karir, ya sampai ya yang lain-lain luar betul, biasa. betul. Dapat ilmunya. Iya. Nah, dalam perjalanan yang panjang ini, kira-kira makna CU Sawiran bagi jenengan pribadi ya? Makna CU Sawiran bagi saya itu seperti orang tua, Pak Rahmat. Orang tua? Iya, Kan ada orang tua di rumah? ada orang tua Iya. di rumah. Jadi ya memang hampir sama dengan orang tua di rumah. Oh, gitu. Jadi yang mendidik saya sampai dengan saat ini, kemudian memberi kehidupan untuk saya dan keluarga saya sampai saat ini adalah Sawiran, CU Sawiran. Jadi ya bagi saya CU Sawiran itu adalah orang tua saya. Wih, biasa. Bukan hanya lembaga yang ya sudah memberi kita kerjaan, Ya, tapi bukan. benar-benar lembaga ini mendampingi, mendidik, menghidupi. Sampai jenengan dapat posisi yang luar biasa. Iya, betul. Oke. Terima kasih CU Sawiran. Terima kasih. Oke. Nah, seperti kita tahu, mulai dari ujung jalan sana, selatan, Jalan Bromo ini sampai Beru sampai Jalan Bromo. banyak lembaga keuangan. Betul. Di seberang sana juga banyak lembaga keuangan. Benar. Nah, ini kalau menurut jenengan, apa beda CU Sawiran dengan lembaga-lembaga yang ada di sekitar? Menurut saya, CU Sawiran ini memang beda dengan lembaga keuangan lain karena kita tidak hanya sekedar transaksional. Jadi nggak hanya, memang benar produk kita ada simpanan dan pinjaman, tapi tidak hanya sekedar itu gitu. Kita di sini tuh ada kayak pendidikan juga gitu. Contohnya ketika saya menjadi BO gitu kan, keliling pasar itu dengan mengajak anggota untuk menabung, kemudian memberikan edukasi misalnya menyiapkan dana pendidikan anak, itu kita ada berbaginya gitu. Anggota pun juga berbagi dengan pengalaman hidupnya, pengalaman usahanya. Saya pun juga banyak belajar. Gitu. Jadi Sawiran itu punya
istilahnya kedekatan, tidak hanya sekedar transaksional, kita juga ada pendampingan, ada pendidikan. Jadi bukan hanya anggota aja yang belajar, tapi saya pun juga belajar dari anggota. Wih, luar. Ya, dan apa yang saya pelajari dari anggota pun juga bisa dibagikan kepada anggota lain, atau mungkin anggota juga bisa berbagi dari yang didapatkan dari Sawiran dibagikan kepada anggota lain. Oh, artinya antara jenengan, anggota, dan karyawan yang lain itu bisa saling berbagi, Bisa saling saling berbagi, mengisi, saling mengisi, ya, sehingga saling menguatkan, saling betul, meneguhkan, sehingga benar, jenengan kerasan di Sawiran ya. ya, betul. Apakah masih pengen tetap berkarir di Sawiran? Masih tetap Tentunya. Kan masih harus. kan masih ada level lagi satu bilang jadi JM. Ah. Jauh, Pak. Oh, masih jauh. Oh, tidak. Oh, nanti kesempatan-kesempatan kan. Kalau saya sih yang penting masih tetap bisa bermanfaat ya itu ya. Oh, Ya, siap. Oke, yang terakhir ini Bu Lila. Menurut panjenengan, apakah kehadiran Sawiran di Lini atau dimanapun ada manfaatnya bagi Mas? menurut saya ada manfaatnya. Karena kita, maksudnya Sawiran sendiri itu berkembangnya itu bukan pakai apa ya, maksudnya media yang promosi kita itu memang benar-benar dari anggota sendiri gitu. Kalau tanpa anggota merasakan manfaat dari CU Sawiran, tentu anggota pun juga tidak akan berbagi dengan entah itu keluarganya atau teman-temannya gitu. Jadi saya yakin anggota merasakan manfaat dari CU Sawiran sehingga banyak yang mau berbagi. Dan saya pun juga sendiri merasakan manfaat dari CU Sawiran sehingga saya juga bisa berbagi dengan banyak orang gitu. Ya, Ya, dari ya misalnya saya sendiri, saya juga anggota loh Pak ya. Saya juga anggota. Dari yang saya bukan apa-apa terus atau tidak punya apa-apa terus kemudian bisa bertumbuh. Nah, itu manfaat yang saya rasakan sebagai anggota CU Sawiran. oke. Nah, dulur-dulur, eh, kita sudah mendengarkan bersama sharing yang luar biasa dari Ibu Elizabeth Lila Mareta. Semoga sharing hari ini benar-benar bisa menginspirasi kita semua. Dan silahkan ditunggu di Sawiran Mampir berikutnya.